Baik, selamat pagi teman-teman. Ketemu kembali bersama dengan Brobin di platform Binomo pagi ini pukul 4:10. Kita akan belajar kembali solo trading ya. Solo trading, trading sendiri, mandiri. Jadi kita lihat posisi sekarang dari Crypto IDX Asset. Hanya ada 3 pasar yang terbuka. Crypto IDX tadi BTC, LTC, dan ini BCH USDT ya, tapi karena yang paling besar persentasenya adalah kripto. Kita bermain di kripto ya, tapi tidak tahu nih kenapa ada IRJPY. Nah, ini ada juga URIDX. Kita di kripto saja 83%. Nah, sobat, kita lihat, saya akan geser beberapa menit ke belakang. Kita pelajari dulu seperti apa tren pada jam-jam tengah malam tadi pukul 1 seperti ini. Ya, ini sideways, saya ngomong pelan-pelan. Kemudian berakhir di sini, dia kemudian menjadi uptrend di sini ya. Kita geser lagi. Nah, sampai sekarang posisinya ini ya. Jadi uptrend. Nah, ini kesempatan. Jadi begini. Kalau misalnya kemarin kita sudah belajar dengan menggunakan SMA 60, kita akan coba SMA 60 seperti ini. 60, kita akan coba seperti apa keadaannya. Ya, kemudian kita terima garis merah. Nah, seperti itu. SMA 60, kemarin kita sudah belajar bersama-sama, nanti teman-teman bisa lihat. Ya, ketika tren harga itu memotong dari bawah ke atas SMA 60, maka dia cenderung semuanya menjadi bullish. Ini satu ya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, ini tren harga dia up, yang hijau memotong yang merah, maka dia 1 menit kemudian dia akan buy. Ini juga 1, 2, 3 menit buy ya. Ini 1 menit buy, 1 menit buy, 5 menit juga buy. Ini terus bermenit-menit buy. Perhatikan baik-baik. Nah, ketika harga ini memotong dari atas ke bawah, sobat perhatikan ini omongan saya, maka setelah melintas perpotongan ini, dia semuanya 1, 2, 3, 4, 5 menit bahkan akan sell. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Pengecualinya adalah ketika di sini dipotong dari atas ke bawah memotong, cuman ketika sampai di bawah dia menjadi di garis support memantul kembali, dia reversal menjadi bullish. Nah, itu ya, seperti itu. Tapi kita lihat ini yang secara umum. Baik, sudah lewat itu 2 video saya sampaikan di YouTube, jadi dipelajari saja. Sekarang saya akan mencabut ini. Nah, ini sudah ke bawah toh. Karena pemberlakuan daripada peluang emas ini hanyalah ketika setelah berpotongan. Seusai berpotongan 1 menit kemudian. Jangan sampai di sini kita nggak paham. Seperti ini ya. Jadi nih, setelah berpotongan dia ini ke atas, nah 1 menit. Jangan menit ke 10 saya nggak tahu, nggak paham, saya tidak mengajarkan itu. Jadi saat setelah berpotongan, nih berpotongan 1 menit pasti beruntung. Ini juga begitu, berpotongan. Nih dari merah ke bawah berarti berpotongan 1 menit ya, 1 menit ya. Yang berikutnya enggak paham, jangan diikutin. Oleh karena itu, nah sekarang peluang ya sudah habis. Kita akan ganti indikatornya. Saya akan hapus. Saya akan buang ini. Nah, jadi loss. Sekarang apa yang mesti kita lakuin supaya seperti ini? Nah, gitu ya. Ini sekarang sudah menukik tajam, tapi kita lihat dulu peristiwa yang di sini ya. Nah, ini gini. Jadi ada cara yang seperti saya ajarkan kemarin. Ya, kita menggunakan garis seperti ini. Kita ambil segmen. Kita terima garis putih. Nah, ini kan menanjak nih, menanjak ke atas. Yang di bawah ini semuanya support ya, support. Setiap support itu naik ke atas berarti dia sedang trennya up.
uptrend, ini supportnya di atas ini semuanya adalah resisten. Resisten begitu. Nah, sekarang seluruh resisten kita jadikan satu seperti ini ya. Kita tarik misalnya dari sini resistennya ke sana ya. Ini nah, kan. Kemudian kita tarik juga di sini support ya. Supportnya seperti ini. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi nanti kita lihat seperti ini. Kita lihat seperti ini bahwa harga bermain di antara ini, tetapi dia tetap menuju ke atas. Dia tutup kebanyakan hijau. Perhatikan sobat, hijau berarti dia trennya up ya. Ya, dia up. Nah, gitu ya. Kemarin sudah saya terangin. Sekarang saya buang, kita lihat ke berikutnya. Sekarang sedang di mana nih posisinya kan begitu. Nah, ini sementara di sini kalau tarik garis seperti ini, dan saya akan ajarkan juga sekilas ya dengan cepat. ini ya. Nih. Sorry. Ini. Nah, ini garis resisten ya. Sorry. Ya. Kemudian ini juga garis support. Ini wilayah support ya. Jadi ketika harga bermain di sini melulu, nah ini berapa menit di sini naik turun nggak lewat. Ini sideways. Kita jangan bermain di situ dulu. Kita bermain di tempat yang lain. Nah, kita perhatikan sekarang sudah menurun jauh. Nah, kita lihat pelan-pelan ya, kita kecilin. Dia menurun, tetapi belum maksimal. Kenapa saya ngomong belum maksimal? Maksimalnya di sini. Nih, perhatikan ini. Mana dia? Segmen. Mana garisnya? Nah, ini garis paling rendah ya, saya kasih lihat ini. Nah, ini support paling rendah di pada waktu jam 1 malam. Dan kalau kita lihat, kalau kita lihat di sini, ini paling atas resisten ya. Resisten anggap saja yang terdekat ya. Jadi jangan membaca resisten yang sudah kemarin, jangan yang baru-baru ini. Yang terdekat itu jam ya. Nah, ini jadi dia sudah bermain di sini ya. Dan di sini kemudian uptrend ya, masih downtrend sebentar, uptrend lagi. Kelihatannya di sini tuh dia menukik ya. Kita buang dulu ini. Kita kembali ke sini. Nah, sobat menurun. Nah, gitu ya. Sekarang apa yang kita lakukan supaya kita tetap trading? Kita akan lihat ini ya. Sementara saya tetap ingatkan ini MACD ini ya, ukurannya tetap, saya jelasin dulu supaya jangan keliru ya. Di MACD ini kalau dihapus, saya ambil lagi MACD-nya dia ini. Semua 26, periode 9 sinyal dan cepat 12. Lalu terima saja, jadilah seperti ini. Ya, tujuannya adalah mengukur sedang kemana dia. Kalau hijau, dia berarti berbalik arah ke atas. Lihat sungut yang putih ya. Demikian juga RSI. RSI ini sudah di custom jadi periode 5 ya, seperti ini. Itu dulu ya, supaya tidak terlalu lama. Sekarang perhatian kita ke sini. Nah, di sini mulai agak pelik. Karena ini sudah turun sangat curam ke bawah ya. Kita tidak melihat baru satu tren begini. Belum ada tren yang lain lagi seperti ini, misalnya bergelombang seperti ini tadi ya. Seperti ini yang kita lihat. Nah, ini kan bergelombang nih. Naik turun sedikit, naik turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, itu bisa dibuat garis tren. Namun sekarang kita juga harus bersabar bahwa setelah dia menukik di sini, ini ada upaya dari harga mau naik lagi ya. Jadi kelihatannya di sini, di bawah ini dia memantul.
memantul. Ini sudah garis support ya, garis support. Nah, saya kecilin enggak, tapi di garis support yang paling dalam. Ya, pada pukul 1 malam ya. Sekarang pukul 4 pagi. Nah, apakah dia akan naik? Kita perhatikan. Nah, oleh karena itu, jikalau memang pilihan ini banyak ya, pasar yang terbuka banyak. Coba kita lihat. Sorry, ini agak kita lihat pasar. Nah, pasar yang diperkenankan hanya kripto. Ya, kripto. Biasanya kalau tidak terlihat di sini, yang kelihatan nampang di sini akan dikatakan ini tidak tersedia gitu loh, sobat-sobat. Jadi ini pilihan dan ini attention buat kita. Kalau biasanya masih hanya ini, fokus kita di sini, tidak ada pilihan pasar. Kecuali ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita buka semua, kita bisa pilih. Artinya begini, ketika di sini kita sulit mencari peluang emas untuk profit, kita bisa pindahkan ke sini misalnya ya. Misalnya ini menyala. Nah, saya tidak tahu ini bisa nggak hidup. Nah, tetapi kalau kita lihat yang di pasar euro Jepang ini sangat buruk ya, sangat buruk. Dan ini sideways, perhatikan. Perhatikan di sini ya, di sini ya, dan di sini paling dalam ya supportnya. Kalau support yang lainnya di sini. Jadi harganya menari-nari di sini. Dia tidak ini naik ke atas, turun lagi, naik lagi, enggak begitu. Ya, kita lihat di Euro IDX. Seperti ini ya. Nah, ini juga ya. Kita sudah berada di daerah sideways. Itu sideways lagi. Kenapa tidak disarankan untuk bermain atau trade di sideways? Karena dia dalam waktu singkat. Perhatikan ini 1 menit naik, 1 menit turun, 1 menit naik, 1 menit turun. Nah, ini kan ketidakteraturan ini seperti ini bisa digambarkan dari MACD. MACD-nya merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau, tidak baik. Ya, tinggalkan itu, cari pasar yang lain. Nah, seperti ini. Yang baik itu adalah indikasinya, kita belajar ya, walaupun belum trade. Kalau peluang tidak ada, saya ingatkan sobat yang sedang belajar, jangan memaksakan diri masuk di pasar. Nanti tidak akan berhasil. Kita lihat, ini kan hijau, merah, hijau, 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 merah, hijau, 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 merah, hijau, merah, hijau, hijau, merah, 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 hijau. Enggak teratur. Yang teratur itu seperti ini. Merah, 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 hijau, 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 hijau. Nah, itu kita nanti bisa belajar lagi follow the trend. Nah, ini buktinya. Hijau, 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 merah, merah, merah. Tapi kalau sudah seperti ini, merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau, jangan. Tinggalkan pasar itu, kita cari aset yang lain. Nah, karena aset yang ada seperti ini hanya kripto ya, ya ditunggu saja kripto. Seperti itu sobat. Ya. Nah, ini sudah 13 menit. Saya ini ngoceh. Nah, lihat. Dia downtrend ya. Dia downtrend. Saya harus kasih lihat ya supaya lebih jelas. Saya harus kasih lihat dengan gambar supaya lebih nyaman. Tidak apa-apa. Nah, coba lihat posisinya sekarang ini ya. Ini menurun. Tapi kita lihat di sini dia memantul. Ini dia support. Nah, ketika dia kedatangan lagi penurunan harga, dia tembus, dia bentuk lagi support yang baru. Ya. Nah, kemudian di sini ini resistennya dia ini. Nah, kemudian dia tembus sampai di sini. Dan akhirnya sekarang turun dan bergerak di sini lagi, dia bentuk support. Perhatikan tidak teratur. Perhatikan tidak teratur ya. Tidak teratur. Jadi kalau tidak teratur jangan masuk di pasar yang tidak menguntungkan. Itu saran dari saya ya. Lalu kalau saya boleh melihat nih, dia ke sana konsolidasi, kemudian dia turun. Nah, ini adalah penerusan dari sini. Nah, maka itu kita lihat dia akan kemana.
ya teman-teman. Ya, teman-teman kita lihat dia seperti ini ya. Namun kalau kita mau melihat ke sini mengandalkan ini saja RSI dan MACD boleh ya. Ketika dia merah kita akan sell, ketika dia hijau kita akan buy. Nah, kita lihat dengan detik-detik yang dari GMT ya, menurut pelajaran yang didapat kita harus OP pada detik ke-58 ya, karena pembentukan harga baru itu kan ya teman-teman. Kita lihat 56, 57, 58, lihat ini nanti pembentukan harga baru. Ya, ini bergeser. Nah, ya, ini sudah bergeser. Mulai dia detik-detik pertama untuk 1 menit batang ini nanti. Sobat lihat, ini ke atas ya, ini hijau, ini hijau. Kita akan trade tanpa garis membantu, tanpa indikator ya. Ini sudah ke bawah, ini ke bawah, dan ini ada shadow yang panjang lebih daripada kepalanya ya. Ini hammer ya. Saya akan masuk di detik sebelum 30, saya akan up. Oh, tunggu dulu, dia turun, kita lihat merah ya. Nah, merah, ini juga turun. Perhatikan garis ini ya, tanpa indikator ya, tanpa indikator 42. Kita tunggu di menit yang ke-58 pembentukan baru, apakah dia akan turun terus atau naik. Nah, biasanya kalau sudah ada hammer seperti ini dia reversal naik ke atas di 89 ya. Kita lihat kemana dia. Nah, turun ya, hijau. Kalau hijau berarti dia harusnya buy. Kita lihat benarkah ini sampai 15 detik ke depan. Kita lihat kalau sampai 15 detik masih hijau kita buy. Oke, kita buy. Oke, kita buy ya, satu perdagangan ya, kita tunggu. Seperti itu sobat ya, tanpa indikator. Jadi kita sedang mengintip peluang melalui indikator yang akan kita pasang. Tetapi kalau indikator tidak bisa kita pasang, indikator seperti yang 2-3 video ke depan kemarin saya berikan, kita tetap menggunakan dengan memperhitungkan pembantu-pembantunya MACD dan RSI ya. Saya sudah mengandalkan tadi MACD ini dan RSI ya. Ketika MACD berwarna hijau kita akan buy. Tadi hijau ya, hijau buy, dan RSI ini naik ke atas ya sungutnya, berarti dia akan buy. Nah, kita lihat, oke, kita profit 500.000 ya, kita profit sobat. Nah, itu ya, itu dulu di video ini. Pelajarannya sangat cepat, nanti kalau lebih dari 25 menit sobat-sobat nanti bosan melihatnya. Cuman saya akan kasih tahu, perhatikan ini kalau diterusin nanti kita akan garis trennya, kita tarik dari sini karena ini kan menjadi resisten. Ini resisten dan dia akan muncul resisten baru di sini. Nanti kita tarik seperti yang sudah garis ke sini, berarti dia downtrend. Ini support dan ini support ya. Supportnya yang paling dalam dari kejadian ini dan ini, nanti yang kita tarik seperti ini. Itu di next video ya. Yang jelas kita sudah ini barusan dapat 500 ya. Jam berapa ini? Jam 4 barusan ya, dapat 1 kali trading kita dapat 500.000. Nah teman-teman, sampai di situ dulu, sampai ketemu pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan like buat teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa, terima kasih.